anem tatan keri rokok kretek wis kuncara dadya cagak ekonomi neka warna wujudipun kretek misuwur wis mesti wiwit rokok klobot eco nganti kretek filter yakti jarum sukun nayarana jambu bolan liya ugi Kabupaten Kudus adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai kota kretek atau juga dikenal sebagai kota santri, di mana pada abad pertengahan, kota ini adalah sebagai pusat perkembangan agama Islam. Di bawah kepemimpinan Bupati Kudus Haji Mustafa, dilaksanakan 4 pilar program pembangunan melalui gerakan Kepung Desa Kuasai Kota. Antara lain, pilar pertama, pemberdayaan UMKM bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan pembinaan dan pembentukan wirausaha baru serta pelatihan dan pemberian bantuan alat industri guna meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pilar kedua, mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas serta pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Pilar ketiga, tersedianya fasilitas kesehatan yang murah dan terjangkau, serta pemberian santunan kematian bagi warga yang meninggal dunia. Pilar keempat, perlindungan usaha serta kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh. Di Kudus ini terkenal kita membangun spirit Gus Jigang. Filosofi Gus Jigang ini adalah orang yang bagus, semangat belajarnya tinggi, ngaji, dan juga Gang ini adalah dagang. Maka saya selaku kepala daerah telah menetapkan UMKM ini adalah menjadi salah satu fondasi dasar. Salah satu industri yang berkembang pesat adalah industri kain bordir manual dan digital, serta konveksi pakaian jadi. Sentra industri kecil ini terletak di Desa Padurenan, Kecamatan Gebok. Desa ini berjarak kurang lebih 5 km dari pusat kota Kudus. Eksotisme bordir manual atau masyarakat Kudus menyebutnya bordir icik mampu memikat pecinta bordir. Guratan halus, bermotif budaya Jawa dengan detail dalam pengerjaannya membuat bordir manual masih terus diminati kaum wanita yang tak lekang oleh waktu. Keberadaan seni batik tak kalah termasyur dalam merekam jejak kesejarahan batik Kudus di mata dunia. Batik merupakan lambang keluhuran dan keagungan budaya, dan sebagai warisan dunia yang harus dilestarikan. Meskipun telah lama mengalami masa surut, kini batik Kudus mulai bergeliat kembali. Corak dan motif batik Kudus sangat unik dan beragam. Hal ini
disebabkan karena pengrajin batik Kudus bukan hanya orang pribumi, melainkan etnis keturunan Cina. Corak batik Kudus dipengaruhi corak batik pesisiran yang merupakan akulturasi budaya Tionghoa dan Kudus sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Motif khas batik Kudus seperti batik-batik bermotif kaligrafi, kapal kandas, gebyok pintu mulyo, sekar jagat menara merupakan cerminan kearifan lokal budaya masyarakat Kudus. Kerajinan ukir kayu di Kudus merupakan salah satu potensi unggulan yang bernilai ekonomi tinggi. Seni ukir kayu menjadi berbagai hasil kreativitas berupa gebyok khas Kudus, barang seni kerajinan tangan, mebeler, dan berbagai produk lainnya telah mengangkat Kudus sebagai salah satu penghasil kerajinan ukir dengan kualitas tinggi. Pemasaran ukir kayu jati tidak hanya dipasarkan dalam skala lokal dan nasional, melainkan hingga skala internasional. Guratan-guratan halus pengukir Kudus mampu menghasilkan ukiran yang memiliki ciri khas tersendiri. Sebagai benda seni bercirikan Islam Jawa, ukir kayu Kudus banyak diminati kolektor seni dari berbagai kalangan. Industri logam sebagai industri unggulan tersebar di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Kudus. Berangkat dari keuletan pengrajin dan kegigihan pemerintah Kabupaten Kudus dalam memberikan pendampingan, pembinaan, dan bantuan permodalan, industri logam di Kecamatan Cikulo berkembang pesat. Pesanan berupa pisau, alat-alat pertanian, dan produk logam lainnya tidak hanya berasal dari Kudus saja, tetapi juga berasal dari luar daerah dan luar pulau. Berbagai langkah telah ditempuh dalam mengembangkan usaha industri logam ini, salah satunya dengan membentuk kelompok usaha bersama. Melalui kelompok usaha bersama, berbagai kendala dan hambatan terus dipecahkan. Sektor pertanian mempunyai peranan besar dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, merata, bermutu, aman, dan terjangkau melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan nabati dan hewani. Kontribusi pertanian terhadap PDRB selama 5 tahun terakhir mencapai rata-rata 2,44% per tahun. Pertanian di Kabupaten Kudus meliputi tanaman pangan, peternakan, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Upaya dalam meningkatkan pengembangan sektor pertanian dilakukan melalui pembinaan kelompok tani. Potensi unggulan Kabupaten Kudus dalam sektor pertanian berupa pertanian padi, peternakan kerbau, kambing dan domba, sapi, mangga, duku, dan produk unggulan pertanian lain. Salah satu produk unggulan Kabupaten Kudus yang mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah gula tumbuh.
keberadaan produk gula tumbuh dari Kabupaten Kudus telah menjadi pemasok terbesar pabrik dan industri besar kecap dan makanan lain di Indonesia. Jenang Kudus adalah jenis makanan tradisional khas kota Kudus yang mulanya dirintis dan diproduksi oleh ibu rumah tangga secara home industry sejak kurang lebih 1 abad yang lalu sebagai penopang penghasilan keluarga dan dipasarkan langsung ke konsumen lokal di pasar-pasar tradisional. Dalam perkembangannya, jenang Kudus ini kemudian diproduksi secara pabrikasi dan massal. Bagi masyarakat luas, jenang Kudus merupakan salah satu panganan khas yang menjadi kebanggaan masyarakat Kudus dan Jawa Tengah. Dalam perkembangan usaha ini dipandang sangat prospektif bagi masyarakat Kudus. Banyak sudah pengusaha jenang Kudus menjadi pengusaha sukses yang terus menggeluti usaha ini secara turun-temurun. Berbagai upaya pemerintah Kabupaten Kudus menjadikan produk jenang Kudus ini sebagai produk andalan Kabupaten Kudus terus dilakukan, antara lain dengan memberikan pembinaan manajerial dan teknis untuk meningkatkan mutu dan kualitas jenang Kudus. Di sektor pariwisata, Kabupaten Kudus terdapat banyak potensi unggulan berupa wisata alam seperti objek wisata Colo, air terjun Montel, Sendang Tiga Rasa, Goa Jepang, kawasan pegunungan Rahtawu, pegunungan Pati Ayam. Wisata yang banyak dikunjungi masyarakat dari luar Kabupaten Kudus adalah wisata religi. Banyak situs peninggalan sejarah penyebaran Islam di wilayah utara, bangunan peninggalan masa lalu, monumen-monumen kuno, serta objek lainnya yang bernilai sosial dan religi yang tinggi, seperti Menara Kudus, Makam Sunan Muria, Makam Syekh R. Umar Said, Makam Pangeran Puger, Makam Kiai Telingsing, Makam Sidemukti Keluarga Adipati Aryo Condro Negoro, Makam R. Ayu Dewi Nawangsi dan R. Bagus Rinangku, dan Makam Mbah Kaliyitno. Objek wisata buatan yang ada di Kabupaten Kudus antara lain Museum Kretek, arena bermain di sekitar Museum Kretek yang sangat layak dikunjungi bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. Keberadaan rumah adat Kudus yang disebut Joglo Pencu menggambarkan sifat masyarakat yang agamis dari nenek moyang terdahulu. Dengan bentuk ukiran halus, rumah adat Kudus merupakan kombinasi macam-macam gaya dari Jawa, Persia Eropa, Cina, dan campuran Hindu dan Islam. Jika mengunjungi Kudus, belumlah lengkap jika tidak menikmati berbagai kuliner khas. Kuliner unggulan khas Kabupaten Kudus antara lain pedasnya garang asem dan rasa asam yang memikat. Masakan khas Kudus ini diolah dari daging ayam kampung, dipotong kecil-kecil,
dikukus dalam daun pisang, kuahnya diberi cabai rawit, dan belimbing yang memberikan rasa asam dan segar. Jajaran soto Kudus tersedia di sini. Agak berbeda dari soto daerah lain. Soto Kudus mempunyai rasa yang unik. Berbagai rempah yang dipadu dengan taburan bawang putih dan mempunyai rasa yang kuat. Biasanya soto Kudus disajikan dalam mangkuk-mangkuk kecil berupa soto kerbau dan ayam. Selain itu, kuliner pilihan dari Kudus adalah sate kerbau. Kuliner khas lain adalah pindang ayam atau kerbau. Nasi pindang ini seperti rawon, menggunakan daging kerbau atau ayam, rasanya manis dan gurih. Masih ada lagi kuliner khas jika kita berkunjung ke Kudus, yakni lentok. Lentok merupakan makanan khas Kudus yang terdiri dari lontong, dikombinasi dengan sayur nangka dan kotokan tahu atau tahu santan. Bahwa harapan kami di usia ke-465 tahun ini tentunya satu-satunya harapan bahwa saya selaku kepala daerah hanya ingin mengajak bersama-sama seluruh stakeholder untuk mewujudkan seluruh warga masyarakat Kudus yang semakin sejahtera. Konkretnya bagaimana? Tentunya tidak ada pilihan lain kecuali kita hanya ingin memberikan pelayanan baik sisi pendidikan, sisi kesehatan, dan juga membuat peluang usaha bekerja yang lebih baik. Peningkatan peran pemerintah Kabupaten Kudus di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan terus diwujudkan dalam rangka terwujudnya Kudus yang semakin sejahtera.